Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian online dengan tema mengalirkan kasih. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa hal. Berkaitan dengan persembahan dapat Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak masukkan kepada amplop dengan ditulis tanggal pelaksanaan kebaktian dan dikumpulkan saat kebaktian sudah berjalan normal kembali. Atau melalui transfer ke rekening bank atas nama GKJ Bandung seperti yang ada di dalam berita gereja. Majelis GKJ Bandung juga menyediakan kotak persembahan yang terletak di teras pintu samping gereja di belakang pos keamanan. Petugas pendukung kebaktian hari ini, Minggu 17 Mei 2020, pelayan firman oleh Saudari Devi Carolina Dewana, calon pendeta GKJ Bandung. Primus dan persembahan oleh Bapak Pulung Arya, berita gereja dan sekundus oleh saya sendiri, Julia Indah Pramudianti, pengiring oleh Saudara Patria, pemandu nyanyian jemaat oleh Saudara Gigih dan Saudara Sena, persembahan pujian oleh Rekriwa, LCD oleh Saudara Aldwin, sound system oleh tim multimedia GKJ Bandung. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam kebaktian. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pada Minggu Paskah ke-6 ini, kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 357, bait yang pertama dan yang ketiga. Dengar panggilan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh keyakinan ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dimanapun berada dipersilahkan untuk duduk kembali. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan untuk mengalirkan kasih adalah kebencian. Dan mengatasi kebencian tentu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengar panggilan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 357, Dengar Panggilan Tuhan. Jemaat terkasih, dalam ibadah saat ini, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita akan sabdanya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang mengasihi Tuhan, semakin sering kita diingatkan akan perintah Tuhan dalam hukum kasih ini, tentu semakin pula kita menyadari bahwa kita belum mampu mewujudkan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Terkadang kita tidak mau memberi diri untuk menghadirkan kasih di tengah dunia. Terkadang pula kebencian begitu menyelimuti hati kita, sehingga kita enggan untuk menjadi penghibur dan penolong bagi sesama kita. Karena itu, di hadapan Tuhan yang Maha melihat hati, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Dipersilahkan. Ya Allah yang pengasih, biarlah pengakuan kami ini menjadi awal bagi bertumbuhnya komitmen kami untuk mengalirkan kasih pada sesama kami, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah menyesali dosanya dan mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 2 yang demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat di rumah masing-masing dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita menghayati pengorbanan Tuhan bagi kita semua dengan bersama menyanyikan PKJ 179, Kasih Paling Agung. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh bersama-sama menerima dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi sabda-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu yang pada saat ini dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan. Dan Tuhan berkati agar melalui pelayanan hamba-Mu pada saat ini, firman Tuhan boleh diberitakan, kerajaan Tuhan boleh dinyatakan, dan kami semua boleh mendapat berkat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar serta melakukannya. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21 yang demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga adik-adik Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Mengawali pemberitaan firman pada hari ini, saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami sebuah momen kehilangan, kesedihan yang luar biasa karena harus berpisah sementara waktu dengan orang-orang yang kita kasihi? Barangkali situasi yang seperti tadi itu menggambarkan keadaan yang tengah dialami oleh para murid pada saat itu. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan kembali lagi ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan tentu para murid saat itu bergejolak. Mereka galau, mereka begitu ketakutan. Apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita? Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, ketika para murid dulu memberikan diri mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka hanyalah orang-orang biasa, sama seperti kita. Mereka punya pekerjaan, mereka punya harta benda, mereka punya keluarga yang mereka tinggalkan begitu saja demi komitmen untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus akan berpisah, kemudian kembali ke surga dalam jangka waktu yang mereka tidak bisa perkirakan, tentu itu membawa sebuah hal yang sangat amat menyedihkan bagi mereka. Bahkan mereka tidak ada gambaran hari-hari depan seperti apa yang akan mereka jalani tanpa Tuhan Yesus, tanpa guru yang mereka kasihi itu. Dan tentu Tuhan Yesus menyadari bahwa kehadirannya di tengah-tengah kehidupan para murid itu menjadi pengalaman yang begitu berharga. Ketika para murid memberi diri untuk menjadi pengikut Tuhan, kemudian selama kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengarungi lika-liku pelayanan. Sampai dengan ketika Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Itu menjadi pengalaman yang membuat mereka bisa melakukan transformasi besar-besaran dalam hidup mereka. Kehidupan mereka berbalik 180 derajat. Mereka menjadi murid-murid yang luar biasa baik. Tapi tentu kemudian mereka takut. Apakah hidup saya akan tetap seperti ini ketika Tuhan Yesus sudah pergi? Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat para murid begitu gelisah, begitu takut, kemudian Tuhan Yesus menjanjikan akan ada roh kebenaran. Akan ada roh penghibur yang akan senantiasa berdiam bersama-sama dengan para murid untuk mereka boleh kembali melanjutkan kehidupan mereka. Dan penolong ini jugalah yang nantinya akan memampukan para murid Tuhan Yesus untuk tetap berbuat baik. Untuk tetap bisa mengasihi bagaimanapun keadaan yang harus mereka hadapi. Dan kita pun percaya bahwa roh yang sama, roh penolong, roh penghibur, roh penyemangat itu juga ada dan hadir bersama-sama dengan kita yang pada saat ini tengah diliputi ketakutan akibat pandemi COVID-19. Roh penghibur itu ada bersama-sama dengan kita yang tengah menghadapi krisis kesehatan, pergolakan ekonomi dan juga goncangan sosial yang tengah kita bersama hadapi saat ini. Dan kita saat ini sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang yang menghidupi bahwa Parakletos itu memang betul ada dan bekerja bersama-sama dengan kita di dunia ini. Kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing untuk mempersiapkan hati kita sebaik-baiknya, melayakkan diri kita untuk kita bisa menjadi manifestasi, menjadi perwujudan dari roh yang menghibur, menolong dan menguatkan itu. Dan orang-orang yang telah menghidupi dan meyakini bahwa roh penghibur itu ada di dalam dirinya, tidak akan begitu saja hanya berdiam diri merasakan sukacita, penghiburan dan juga kekuatan dari Tuhan. Tetapi ia juga akan mengalirkan semangat, mengalirkan sukacita, dan mengalirkan kasih itu pada sesamanya. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudara,
di tengah upaya kita semua yang tengah berjuang untuk tetap mengalirkan kasih, mengalirkan kebaikan pada orang-orang di sekeliling kita. Kita lihat di media sosial, di media cetak, di televisi, di tengah penderitaan yang begitu dalam, di tengah luka yang begitu mendalam dirasakan oleh banyak orang. Ketika mereka kelaparan, ketika mereka kehilangan pekerjaan, ketika mereka harus bersedih karena ada anggota keluarga mereka yang terjangkit COVID-19. Ternyata di balik segala kesedihan itu masih ada orang-orang di luar sana yang saling membenci, yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika kita lihat ada sekelompok orang yang memberikan bantuan pada orang lain, kemudian kelompok yang merasa diri oposisi, yang merasa diri pembenci kelompok tadi dengan sengaja menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Sehingga kebencian itu kembali dirasakan oleh masyarakat kita. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ketika kita benci pada seseorang, kita tidak akan menemukan satupun alasan baik untuk kita bisa mengasihi mereka. Dan kebencian adalah salah satu ciri umum orang-orang yang belum siap dan belum menghidupi roh penghibur atau parakletos itu di dalam dirinya. Tapi perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata yang namanya kebencian itu tidak selalu ketika kita berselisih paham, ketika kita berkonflik secara langsung, ketika kita bertengkar dengan orang lain. Karena ternyata ada yang namanya kebencian terselubung. Yaitu ketika kita sebenarnya benci, tapi rasa itu kemudian tidak diselesaikan, tidak didamaikan, dan kemudian kita memilih untuk bersikap tidak peduli. Kita masa bodoh dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Itu ternyata adalah salah satu bentuk dari kebencian juga Bapak Ibu Saudara. Dan kebencian maupun ketidakpedulian kita pada sesama itu ternyata bahaya. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah bisa mengalir kalau kita belum berdamai dengan segala situasi yang tengah kita hadapi. Jadi orang-orang yang sampai saat ini masih menutup mata mereka untuk melihat saudara-saudara mereka di luar sana yang tengah menderita. Kemudian orang-orang yang oportunis yang dengan sengaja memanfaatkan momen ini, momen yang penuh dengan kesedihan sebagai ajang untuk menunjukkan kegagahan dan kemampuan diri mereka. Serta orang-orang yang sebenarnya sudah tahu bahwa situasi ini begitu mencekam dan begitu menyedihkan. Tapi dia masih dengan teganya menambah kesedihan masyarakat dengan melakukan berbagai macam tindakan kejahatan. Barangkali bisa kita kategorikan sebagai orang-orang yang belum siap dan belum menghidupi roh penghibur itu di dalam diri mereka masing-masing. Karena kasih itu tidak pernah mengalir di dalam hidup mereka. Persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya untuk menerima roh kebenaran dari Tuhan. Jadilah orang yang terus mengalirkan kasih dengan menghibur, menyemangati, dan menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Selamat mengalirkan kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Rekriwa. Dipersilahkan. The splendor of the King, hope and majesty. And all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself
beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing me, how great is our God! And all see how great is our God! How great is our God! Sing me, how great is our God! And all see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart is sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Terima kasih kepada Rekriwa yang telah memberikan persembahan pujian yang sungguh menguatkan bagi kita semua. Semoga bisa semakin diberkati dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah dengan tetap berdiri, kita bersama-sama dengan umat Tuhan di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Namun sebelumnya jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita, dan setelah ibadah selesai nanti, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik dapat melanjutkan pokok doa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa memberkati kami dengan limpah rahmat. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tapi kami juga mengingat masyarakat di luar sana dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini harus terdiam di rumah sakit karena terjangkit COVID-19. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan dan juga semangat hidup kepada mereka untuk tetap yakin dan percaya pada mukjizat kesembuhan yang daripada-Mu. Dan keluarga yang pada saat ini tengah menunggu dengan penuh kegelisahan,
Tuhan pun kuatkan iman mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis, dokter, perawat, analis, sopir ambulans, para peneliti yang pada saat ini tengah berjuang bersama-sama dengan kami untuk melawan virus ini. Ya Tuhan, karuniakanlah kekuatan, kesehatan dan juga kesabaran. Dan kami pun meyakini bahwa Tuhan melihat setiap jerih payah mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan mengaruniakan rejeki yang secukupnya untuk hidup kami sekeluarga. Dan juga adik-adik kami yang pada saat ini tengah berjuang untuk menghadapi ulangan-ulangan online. Tuhan juga mengaruniakan hikmat serta kepintaran kepada mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang terkena dampak dari COVID-19 ini, baik secara ekonomi maupun juga sosial. Ya Tuhan, berikanlah ketabahan serta kecukupan bagi mereka untuk tetap menjalankan hidup. Serta Tuhan mampukanlah kami untuk bisa tergerak, untuk mau membantu mereka dengan hal apapun yang saat ini bisa kami berikan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Bandung yang pada saat ini sedang sakit, sedang berada dalam proses pemulihan kesehatan mereka, yang sedang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup untuk memberikan kekuatan, pemulihan, serta hati yang tabah, untuk setiap jemaat-Mu ini boleh melihat rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan di gereja kami, baik itu kegiatan kemajelisan, kegiatan sektoral, kategorial, maupun juga kepanitiaan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan yang telah kami rancang ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah agar seluruh kegiatan boleh berjalan dengan baik dan lancar, menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mengikutinya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Untuk seluruh jajaran pemerintah, Tuhan karuniakan dengan hikmat marifat daripada-Mu, agar pemerintah bangsa kami bisa cepat tanggap untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat. Dan setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan-keputusan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Kami juga menyerahkan PSBB di berbagai macam wilayah, secara khusus di Kota Bandung. Berkatilah ya Tuhan agar ini benar-benar menjadi solusi yang efektif untuk menghilangkan virus ini, untuk membuat kami semua terhindar dari penularan virus ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami umat muslim yang pada saat ini tengah berpuasa, yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri. Berikanlah kelancaran kepada mereka di dalam menjalankan ibadah puasa, serta ya Tuhan, jadikanlah kami saudara-saudara yang toleran dan mau mendukung mereka di tengah ibadah yang tengah mereka langsungkan. Inilah Tuhan doa syukur dan syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan nats persembahan pagi ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang-orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan.
Persembahan kita akan kita iringi dengan Kidung Pujian 294 ayat 1, beribu lidah patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Bapak Ibu, mari kita persembahkan persembahan kita ini dengan doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa, Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas semua anugerah yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat karunia yang Engkau limpahkan sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan terbaik yang sudah kami siapkan. Sekiranya Engkau sendiri yang akan menguduskan persembahan ini dan berkati tangan-tangan pengelola persembahan ini sehingga semua ini menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih juga atas firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Kiranya Tuhan mau menjamah kami, selalu menyertai kami dengan roh pelindung, roh penolong, parakletos yang hanya daripada-Mu saja, sehingga kami dapat menjadi sarana berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali melanjutkan peribadatan ini dalam kehidupan kita masing-masing dengan terus berupaya untuk menjadi berkat dengan mengalirkan kasih bagi sesama kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang terus menghibur, menyemangati, dan menolong sesama kita. Dan kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat terkasih, saat ini kita telah selesai mengikuti ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat menghayati rahmat dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan Bimbing Aku.